Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Isa. Bu Isa, aku mau nanya nih ya, ini mungkin karena watak melonya ya, jadi kan semua ditanyain, semua dipikirin gitu kan. Yes, good. Walaupun mungkin sebenarnya nggak bukan nggak perlu, tapi kenapa juga mikirin sampai segitu. Yang tadi Bu Isa bilang laki-laki tuh sama perempuan memang wataknya beda banget, yang dipikirin beda banget. Terus dulu-dulu kan saya pernah baca tuh buku apa Men Are From Mars, Women Are From Venus gitu ya Bu Isa. Venus. Ya, Hmm. Mars and Venus. Nah, itu dengan kondisi seperti itu kan sebenarnya banyak banget ada apa ya, singgungan-singgungan gitu ya pada saat di rumah tangga gitu kan. Ya, Nah, terus tadi kata Bu Isa, makanya kita perlu banyak belajar supaya bisa apa ya, bisa berkomunikasi dengan baik, memahami watak pasangan dengan baik. Nah, yang mau saya tanyain, ya misalnya yang belajar di sini kan istrinya ya Bu Isa, terus akhirnya istrinya tuh kayak yang ya udah deh saya terima wataknya, ya udah deh gitu ya. ya. Nah itu bisa jadi penyakit nggak Bu Isa? Penyakit dalam artian penyakit fisik ya. Saya tuh kadang-kadang suka baca katanya orang yang kena penyakit kanker itu karena dia banyak memendam gitu ya. Walaupun mungkin udah deh berusaha dirilis, tapi sebenarnya ada yang nggak kerilis gitu, ada yang kependam. Itu kadang-kadang saya suka mikir gitu sih Bu Isa, apalagi Iya. ibu saya memang punya riwayat ya Bu Isa, punya riwayat kanker payudara dan beliau suka ngomong gini, Mama tuh kena kanker gara-gara stres sama bapak kamu, kayak gitu-gitu suka diulang-ulang gitu terus Bu Isa, jadi ya lumayan lah nempel gitu ya di otak saya. Terus saya tanya ini ya Bu Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, dokter akan kita tampung terlebih dahulu atau mau langsung dijawab nih? Oke, langsung jawab aja ya. Boleh, silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Anita. Masya Allah, sahabat filahku ini. Masya Allah. Ya, memang orang melankolis ini kan senantiasa bertanya, kenapa saya aja sih yang belajar, kenapa kan gitu ya. Dan memang fenomenanya seperti itu, perempuan yang lebih banyak belajar ya. Namun mungkin yang dirubah sedikit adalah kalimat ya udah dehnya. Ya. Ya. Jadi kalimat ya udah deh itu dia bukan di level acceptance. Ya. Levelnya sedih. Ya udah deh gue yang belajar, ya udah deh saya yang tahu, ya udah, dia beda level itu. Beda level. Makanya dia rendah. Ya, dia ada di level sedih 75 Hz. Nah, kalau kita ya udah deh di level rendah, itu memang bisa sakit. Gitu. Ya. Caranya adalah kalimat ini bisa merubah level kita emosinya di acceptance. Alhamdulillah ya Allah, saya yang belajar, insya Allah nanti suami ikut. Nah, itu jadi dirubah. Ya, atau kalimatnya, ya Allah saya sedang proses belajar, insya Allah nanti suami ikut menular. Jadi merespon satu kondisi, terutama kondisi di mana istri yang lebih banyak taklim, istri yang lebih banyak seminar, istri yang lebih banyak belajar, itu berpengaruh kata-katanya. Kalimat-kalimat itu berpengaruh. Ya. Agak beda kan ya? Ya udah deh, itu langsung rendah tuh. Dia sedih soalnya. Itu kalimat ya udah deh itu ada di 75 Hz. Ya, nah tapi kalau ya alhamdulillah saya udah tahu gitu dan insya Allah nanti suami nular. Nah itu dikontra pakai itu. Ya Allah saya hari ini tahu insya Allah suami menular. Itu perlu kalimat-kalimat sehingga kalimat itu berada di kalimat courageous itu minimal di courageous semangat. Ya, semangat. Dan memang ternyata fenomenanya begitu. Laki-laki kan nular. Ya, Bu Isa sendiri dulu tuh pertama kali belajar sendiri, ya sampai sekarang pun belajar sendiri gitu. Cuman karena jadinya kata Ayah Toto, kamu kalau habis belajar tuh wise banget, ya senyumnya tuh enak banget dilihat, ya terus nggak nanyain melulu, atau nggak menyudutkan laki-laki gitu. Itu yang disuka oleh seorang suami dan kadang-kadang dia nanti tanya tuh, emang belajar apa? Dia bilang belajar watak. Dan ada satu apa namanya karakteristik sebetulnya ya, karena ini mendunia ya. Laki-laki tuh nggak mau diajarin sama istrinya dengan kayak kita ngajarin dia seolah-olah dia tuh nggak ngerti apa-apa. Dia nggak suka. Ya itu perlu yang kita pahami juga tuh. Saya cuma bilang waktu itu ayah ada konsep watak keren banget deh.
kalau ayah suka baca buku, ini bukunya. Cuman kasih tahu gitu, dia baca sendiri. Ya, dulu belum ada tuh YouTube-nya Bu Isa yang beredar, itu belum ada ya. Dia baca sendiri. Atau dari temennya, ya, temennya cerita gitu ya. Wah, saya belajar sama Bu Isa nih tentang watak, saya ngerti. Terus dipancing-pancing lah temennya itu oleh Ayah Toto. Nah, dia belajar dari temennya, nggak bukan dari istri. Dan itu karakteristik internasional bahwa suami itu kalau mau kita sampaikan sesuatu itu harus cantik caranya, harus terselubung gitu. Dia nggak mau seperti seseorang yang istrinya keminter, itu dia nggak suka. Ya, itu pada dasarnya ya. Tapi ada juga suami yang sudah wise, yang istrinya dia tanya dan istrinya ngajarin dan dia terima kasih. Tapi itu cuma 10%. Ya, itu kalau ada suami yang dengan senang hati diajarin oleh istrinya dan dia bilang terima kasih, itu cuma 10%. Sehingga nanti Mbak Anita suaminya yang mana nih? Yang 10% atau yang ikut Ayah Toto yang 90% itu? Ya, nah, jadi kemudian kalau masalah cancer ya, memang kan CA ini ada faktor predisposisinya adalah genetik, di mana sel tubuhnya itu nggak kuat menampung energi, termasuk energi emosi. Makanya karena dia nggak kuat, misalnya satu mangkok itu keberatan, maka dia membagi mangkok itu, sel itu berbelah untuk membagi beban ini. Itu CA. Ya, dan memang kalau misalnya ada orang tua kita ada prognosis CA, tentu ya ke Mbak Anita dan anak-anak juga ada faktor itu gitu. Nah, kemudian memang dia pemikir misalnya, ibu pemikir ya Mbak Anita. Nah, ibu pemikir. Nah, zaman dulu apalagi kan belum ada ya kita jelaskan konsep-konsep kayak gini ya. Makanya dan koleris. Iya, dia udahlah mau sempurna, mau cepat juga ya. Dan punya suami biasanya yang spontan gitu ya. Ayah yang lebih pragmatis sih Bu. Oh, lebih damai. Berarti karena soulmate-nya karena pragmatis koleris itu kan. Nah, makanya ibu gemes karena ayah mungkin apa-apa ntar gitu ya. Apa-apa nggak cepat, apa-apa menurut ibu selesaikan sekarang gitu. Nah, ini ya hasrat-hasrat inilah itu tadi yang akhirnya sel yang ada di diri ibu karena ini genetik itu berbelah ya untuk menampung apa? Menampung emosi beliau, menampung hasratnya. Karena itu tadi mau sempurna dan cepat. Kalau kita nggak siasati dengan belajar kayak gini, itu hasrat mau sempurna dan cepat itu membebani orang-orang terutama yang punya prognosis punya predisposisi CA. Ya. Jadi kalau saya ditanya caranya gimana? Kalau tadi misalnya isunya dari Mbak Anita bahwa kenapa istri yang belajar ya, kita harus tahu bahwa memang di otaknya perempuan itu ada otak belajar. Memang Allah kasih. Dan suami nular. Nah, gitu. Maka tinggal kalimatnya ya udah deh diganti alhamdulillah ya Allah saya yang belajar insyaallah suamiku nular. Nah, kayak gitu. Itu the power of kalimat itu. Sehingga menaikkan level emosi ke level acceptance. Ya, acceptance ini kan luar biasa ya. Itu 300 Hertz atau paling nggak semangat lah 200 Hertz. Ini yang nanti walaupun Mbak Anita ada predisposisi sel CA tidak lagi terlalu berat seperti ibu. Jadi selnya ditampungin energi karena sudah bisa dinaikkan levelnya jadi bagus, terrilis itu nggak berbelah. Gitu. Nah, itu caranya nanti untuk kita mengatasi atau mempreventifkan kondisi-kondisi yang ada predisposisi CA. Kayak gitu Mbak Anita. Ya. Jazakillah khair Ibu. Amin, Mbak Iyaki, semangat. Ya baik, Baik. Mbak Sarah.